Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa qudwatina wa uswatina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa huda wa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah majlis keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita kemampuan untuk hadir dalam majlis ilmu dan kebersyukuran menjadi sesuatu yang niscaya yang harus kita lakukan. Setiap pagi Allah sudah memberikan kita satu kenikmatan istiqamah untuk menghadiri kajian ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk memudahkan kita masuk surga karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bi thariqil jannah. Orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihissalam beserta keluarganya, para sahabat dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hingga kita termasuk orang yang layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, di pagi ini di sekolah ayah bunda, tentu Alhamdulillah kita masih dibersamai oleh guru kita Abah Ruli dan juga Sadodi Al-Jambari. Mudah Allah senantiasa merahmati para guru kita dan juga Allah menjaganya. Allah memberikan keberkahan, kesehatan dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwanya. Dan tema di pagi ini insya Allah masih melanjutkan apa yang sudah kita bahas tentang fitrah manusia. Allah sudah memberikan uh, sebuah kenikmatan, sebuah potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia, sebuah fitrah. Dan saat ini insya Allah kita akan membahas tentang fitrah estetika ya, fitrah keindahan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dan salah satu penerjemahan yang kita bisa pahami tentu adalah ada satu fitrah yang ada dalam diri kita untuk mencintai keindahan. Namun bagaimana sungguh keindahan ini bisa tumbuh sebagaimana fitrah itu sendiri? Nah, kita akan bahas bersama Ustaz Ruli Renata, Abah Ruli yang sudah hadir ya bersama kita dan juga guru kita Saudari Al-Jambari. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang selalu diistiqomahkan Allah untuk senantiasa memahami pesan-pesan dari syariat ini yang Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk dan sebuah potensi yang begitu banyak yang Allah telah instalkan dalam diri kita dan bagaimana kita merawatnya, mengembangkannya dan inilah sebuah uh, amanah yang harus kita jalankan dengan lebih baik. Dan sebelum masuk ke kajian tentu kita diingatkan mari sama-sama untuk menghadirkan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita dan infak fisabilillah menjadi bagian yang alhamdulillah selalu mengiringi kita dalam setiap hari, bahkan membuka hari dengan bersedekah menjadi bagian yang mudah-mudahan Allah jadikan amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling dicintai Allah itu adalah keistiqomahan wa in qalla, walaupun sedikit. Dan tema tentang estetika atau fitrah estetika ini yang menjadi bagian yang pernah disampaikan ya dalam 8 fitrah oleh Ustadz Hari Santosa, dan mudah-mudahan ini bagian dari amal jarih beliau yang sudah memberikan pembahasannya dan kita ingin membahasnya kembali bersama Ustadz Ruli, Abah Ruli dan juga Ustadz Dodi Al-Jambari.
Baik jamaah Allah juga jangan lupa untuk selalu mendoakan sesama kita jamaah yang hadir maupun yang belum hadir. Mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga memberkahi kita semua. Amin Allahumma. Alhamdulillah Abah Ruli, Uncle D, insyaallah sehat semua ya pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, insyaallah. Nih Ustaz Ruli di mana nih posisi di rumah apa Enggak, masih lagi keliling? di luar. Gitu. Masya Allah. Baik, Hati-hati masuk angin, Ustaz. baik, Sadar dan Jambari, saya persilakan untuk memandu nih sebuah obrolan yang setiap Kamis ya, memberikan kita satu obrolan penuh hikmah tentang bagaimana membangun sebuah keluarga. Tentunya yang diawali kita memahami satu fitrah yang memang fitrah estetika ya. Seri soalnya di pagi ini kita akan membahasnya. Waalaikumsalam masykur. Baik, syukran, jazakumullah khair. Saya selalu semangat kalau tiap Kamis ini, Masya Allah. Meskipun waktunya sedikit, eh, selalu banyak merasa harus menggali lebih banyak tiap Kamis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, ya Nadia udah sembuh teh. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pengen tahu nih. Abah Ruli lagi ada di mana nih posisi? Sedang di Bandung, Ustaz, karena besok di Masya Bekasi. Allah. Oh, baiklah. Jadwal ngopi berarti kalau sempat. Nggih, di itu Jumat, Sabtu, Ahad itu di Jumat sore tapi di Balai Kemenaker. Di mana itu ya? Di balainya Kementerian Tenaga Kerja. Oh, Di oke. mana itu? Di Bekasi ya? Iya. Oke. Sama Pak Yasir atau? Eh, dengan beberapa, iya, dengan salah satunya dengan beliau juga. Oh, oke. Masya Allah. Berarti ketemu sama menantu. Karena beliau dampingin. Oke. Pagi ini, Seth, ini Nggih. bagian paling seru buat saya. Iya, iya. Karena fitrah estetika atau fitrah literasi ini menjadi harus banyak gitu ya. Dan kalau kita lihat ada beberapa tayangan di Cina Iya, yang ngasih pilihan sama anak-anak didiknya itu. iya. Pilih batu atau pilih buku. Hmm, Kalau pilih batu, maka silakan jadi kuli. Kalau pilih buku, silakan jadi petinggi. Atau iya, menjadi iya. orang yang jauh lebih sukses. Itu ada juga yang ngasih gambaran, pilih gadget atau pilih buku. Nah itu banyak yang kemudian dikasih gambaran, kalau pilih gadget, maka akan jadi buruh ujungnya. Iya, Kalau pilih buku, insya Allah akan jadi orang yang sukses mulai dari graduation dia dalam apa namanya pendidikannya, tata pendidikannya, terus kemudian dia eh, apa istilahnya punya kesuksesan yang jauh lebih gampang diraih ketimbang iya. yang lain. Kita perhatikan satu-satu ya, Zat. Iya, iya, monggo, Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tentu kita paham bahwa fitrah estetika ini bagian yang eh, punya banyak multiliterasi. Artinya kita kepengen punya keindahan, keteraturan, pengen punya harmoni. Itu kalau di Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa Innallaha jamil yuhibbul jamal. Dan fitrah estetika ini bukan hanya sekedar seni rupa, tapi mencakup ada rasa, ada ekspresi, ada lifestyle, bahkan yang tidak lebih penting adalah adab. Nah, kita mesti mulai dari mana ini, Ustaz? Ya, ya, ya. Jadi ini nanti kan
gini, Bismillahirrahmanirrahim ya, ikhwatal iman, Tuhan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya Bunda semuanya, bahwa kalau bicara estetika memang seringkali kita terjebak bahwa oh berarti anak saya les ini ya, les lukis ya gitu kan. Jadi Hmm, kita itu kan seringkali kejebak dengan itu saja, kejebak dengan bahwa kalau estetik itu berarti seni. ya, Padahal estetika itu tentang keindahan yang sangat sangat luas yang Anda ya, sampaikan tadi, tentang harmoni, tentang kerapihan, ya, juga bukan tentang ini indahnya kalam kita. Kalam hmm, kita itu juga termasuk tentang estetika ya, ini. Berarti ya. bagaimana Milih, akhirnya milih apakah anak-anak narasi, kita milih ya, narasi, milih diksi gitu ya. ya, kan sekarang banyak ya yang kata-kata ANJ itu titik-titik. Hmm, Nah ya, itu, ya, nah ya. itu. Kalau anak-anak kita berarti memilih kalimat itu dengan sadar, nah berarti kan ini ada something wrong gitu loh. Saya bilang gitu. Ada something wrong dengan ini. Jadi ketika apalagi apalagi ketika itu berhadapan dengan orang tua gitu kan. Nah, itu kan lebih lebih ini lagi. Berarti apa? Kalau pertanyaannya dimulai dari mana? Nah, dimulai dari mana pasti kalau kita ngomong berarti kita harus dimulai dari bagaimana mereka melihat kerapihan, kesantunan itu ada di di Sekitar kita. sekeliling kita, di Hmm, sekeliling mereka. Nah, kapan itu terjadi? Ya kembali lagi fitrah estetika pun dari 0 tahun mulai berjalan. Kalau ya, kemarin, kalau mungkin fitrah yang lain ya beberapa ada fitrah terkait dengan apa namanya fitrah fitrah belajar dari nol juga ya kita ini. Tapi kalau fitrah estetika ini awalnya adalah mereka itu benar-benar copy paste apa yang mereka sering dengar, apa yang mereka sering lihat. Nah, disinilah sebenarnya nanti yang menjadi kata kunci, saya bilang kata kunci untuk bagaimana anak-anak itu bisa untuk lebih lebih terasah ya. Jadi kan estetik itu ada dua, Sat. Ada ya. rasanya, rasa itu berarti di emosinya, itu Hmm, ibunya, di oke. ibunya, nanti juga Hmm. tapi ingat kesantunan kalimat itu dari bapaknya. Oh, gitu ya. Iya, Masya Allah. jadi ini yang jadi pinternya anak ngomong itu dari bapaknya, Sat. Hmm. Nah, ini yang kadang-kadang orang, oh anaknya itu cerewet karena ibunya, bukan bapaknya. Jadi kalau Bapak menengahi gitu ya, anaknya ya juga akan sedikit sekali komunikasi gitu. Betul. Oke. Komunikasinya akan lebih terbatas dibandingkan dengan ayah-ayah yang ayahnya lebih lebih komunikatif ya, bukan cerewet ya bahasanya Ya, 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 ya. komunikatif ya, lebih komunikatif. Ayah yang komunikatif menjadikan dan diksi-diksinya apa namanya? Kesantunannya itu dari ayahnya. Dalam kondisi ideal ya, saya bilang dalam Ya, kondisi ideal ya. seperti itu. Oke. Kalau kita mulai dari eh, ngajarin anak lihat langit, lihat Ya, bunga, lihat pelangi, lihat apa bulan. Kalau ya, subuh itu saya sering ngajak cucu saya untuk lihat-lihat. Kita nanti habis keluar dari masjid ini ada yang namanya bintang timur. ya. Itu Antares. Antares nanti sampai rumah kita explore ya. Gitu. Hmm. Begitu kasih lihat Antares tuh ini. Jadi setiap kali dia keluar dari masjid, Kong, Antares, Kong. Itu jadi karena memang kecil saya dulu gitu diajakin sama ibu, tiba-tiba ambil kursi, terus tiba-tiba mengadah ke langit gitu. Nah, ini nak, ini nanti bulan depan kita lihat lagi. Ini rasi Waluku nih. Nih saya lihat itunya hitungannya tuh 1, 2, 3, 4 lihat tuh. Terus dia gambar dekat atas itu titik-titiknya tuh bintang Orionnya itu gambar. Tuh rasi Waluku. Jadi kalau ini berarti utara sebelah sana. Nah, biasanya orang nyawa itu mulai pas ada ini. Itu bagian yang dengan kekaguman yang wow, ibu paham ya kayak gituan ya gitu. Itu padahal astronomi eh, agak advance itu untuk Ya. bisa menentukan titik-titik itu tuh gitu. Jadi saya mengagumi bahwa oke Bapak nggak ada dari tahun 73 dan saya kayak nggak ngerti apa-apa, tapi Ibu menghadirkan begitu banyak contoh-contoh atau bagian yang kadang-kadang ya gitu apa ya pola pola pembelajaran ke kami itu yang kadang-kadang buat buat saya sendiri itu mengagetkan dan selalu baru dan selalu fresh. Ya, ya. Jadi gini, Sat, yang tadi itu kan ada dua, ada fitrah keharmonian yang dimuncul, fitrah Ya, estetika yang dimunculkan, dan juga ya, fitrah belajar.
Nah ini jadi kalau dalam ini kita bahas kemarin itu kan banyak ada fitrah AB. Itu kan ada beberapa yang bisa berjalan seiring sejalan. Jadi Hmm, dalam satu kesempatan tadi kan keindahan itu kan digambarkan. Tapi di situ ada juga keilmuan-keilmuan yang dimasukkan dan akhirnya orang itu oke, merasa curiosity-nya apa namanya? Curiosity-nya muncul. oke, Nah, ini dua-duanya bisa jalan. Nah, tadi memang tadi dalam eh, ibu ini, ibu itu kan caranya lebih 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 tadi ya. Ibu itu kan tentang harmoni ya. Estetik itu tentang harmoni, kan? ya, Keharmonian. Bagaimana tentang apa namanya kerapian, tentang keindahan. Itu kan dimunculkan lewat ibu. Nah, ya, tapi tadi ketika sudah dimasukkan cara-cara berpikir, nah itu kan itu nanti ayah yang lebih lebih kuat. Tapi ketika hmm, nanti ayah tidak ada, memang ibu juga harus memasukkan itu. Jadi akhirnya fitrah belajarnya juga akan bertumbuh dan tapi tetap berdasarkan keindahan, bukan oke, ancaman. Kan yang jadi ya, masalah itu keindahan itu karena ancaman. Pokoknya nek gak diberesi, hmm. Jadi nggak menyenangkan ya. betul. Mainan itu ketika kadang-kadang gini kan ya mohon maaf seringkali kita itu pengen rapi itu dengan cara tadi kan dengan udah gitu kan ada dua kadang-kadang. Kalau nggak kita yang merapikan, ya kan? Dengan kalimat-kalimat anu samping ini kalau begini itu harusnya begini 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 Ya, begini begini ya, begini. ya, ya. Ada unhappy condition ya. Iya, itu yang sering kali terjadi. Nah, itu yang menjadikan keterpaksaan dan akhirnya Pak, buk, keindahan itu tidak muncul karena di baliknya ada mulai dari ketakutan. Nah, ini yang sering kenapa akhirnya kerapian itu hanya sering kali mohon maaf Ustaz, hanya sekedar hanya di pencitraan saja. Hmm, Padahal kerapihan itu harusnya munculnya dari luar dalam. Hari ini kan mohon maaf, ada 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 ini, ada eh agak ada ini ya, ada bukan dikotomi ya. Kalau di yes. depan kelihatannya rapi, tapi Hmm, belakangnya acak-acakan, ambigu. ambiguitasnya tinggi. Oke. Itu yang terjadi akhirnya. Ketika Jadi muncul hipokrisi. yes, Hmm. itu bahasa apa satu anu nanti takutnya ada yang ini ke Ustaz Dodi apa hipokrasi hipokrasi itu bahasa ngendi gitu kan bahasa Jember apa mana itu. Iya, hipokrisi itu kemunafikan. Jadi Yes, ciri-ciri orang kalau apa? Nifak itu muncul dari sisi ketika kita ada yang tidak selaras antara apa yang muncul di hati dengan apa yang dikerjakan. Itu juga iya, dibenci sama Allah kan gitu. Dan saya jadi kepengen ini, Seth, menambahkan unsur tadi itu. Jadi lihat lihat apa langit gitu, lihat senja, lihat itu kan bukan hanya sekedar kamu tahu nggak Israel itu sebetulnya datang dari Nabi Yakub yang kalau malam dia suka tafakur alam. Isra itu malam, L-nya Elohim. Isra Elohim itu adalah nabi yang suka mempelajari malam mencari Tuhan dalam kebesaran itu. Di Ali Imran, itu Rasulullah SAW dapat ayat yang membuat beliau air matanya menggenangi tempat sujud. Itu kan kalau menggenangi tempat sujud itu berarti dahsyat nangisnya itu. iya, Surat 3 ayat 190 sampai 191 itu betul-betul tafakkaruna fi khalqillah, itu betul-betul mempelajari memikirkan apa yang Allah SWT ciptakan. Baina laili wan nahar itu apa ikhtilafi laili wan nahar itulah ayat di ulul albab itu betul-betul luar biasa. Artinya kita mulai mengajak anak untuk mengamati apa nggak harus ke Dieng kan Zat? Nggak harus ke Wonosobo nah ini ngelihat apa the golden sunset apa the best view of apa namanya sunset in the world gitu ya ya katanya ya di ya Dieng ya. itu gitu katanya. Nggak harus ke sana juga ya Zat? Nah itu kadang-kadang kita itu kan kejebak dengan itu. Healing itu kan harus hilang dulu gitu kan. Itu menghilang dulu nggak gitu. Nah karena memang sebenarnya apa kita itu kedekatan dengan alam itu ya apa yang ada di samping-samping kita. Hmm.
bahwa kerapihan, keinian itu adalah ya apa yang keharmonian itu apa yang ada di samping kita. Jangan akhirnya gini, Sat, kebahagiaan itu harus ada syaratnya gitu loh. Saya itu Ya, bahagia kalau udah ya. ke pantai, kalau nggak ke pantai saya nggak Oke. bahagia. Bikin bikin ini sendiri, bikin jebakan-jebakan sendiri Iya, ya. dalam artian dalam konteks anak-anak juga. Oh, kalau saya kerapian tuh kalau di sana, kalau di sini ya udah. Nah, ini Hmm. akhirnya ada perbedaan. Ya sama kan? Itu kan di sekolah. Kalau di rumah ya nggak usah gitu. Nah, ini kan kalimat-kalimat kayak Hmm. gini yang sering kali menjadikan fitrah-fitrah itu, mohon maaf, Rusak. rusak gara-gara hal-hal seperti ini. Kalau di Oke. rumah diomongin terkait dengan ya tadi, kerapihan itu salah satunya kan nanti taat pada aturan. Oke. Alah itu baru kuning, baru merahnya juga baru bentar lampunya udah nggak apa-apa diterobos dikit. Ya Allah. Sesederhana itu ternyata ngerusak fitrah ya. Iya. Ya Allah, ya Rabbi. Kita banyak dosa-dosa yang nggak dirasa ini, Zat. Ternyata dalam Dengan menghancurkan dan yang anak itu. betul ini yang jaring akhirnya tadi harmoni itu kan tadi saja kita ketika maksa dalam dari kata maksa maksa dalam tanda kutip maksa jalan lah saya bilang maksa jalan itu kan deg-degannya muncul dan anak-anak pun merasakan itu karena dia udah tahu bahwa ini tuh melanggar Ya. melanggar harmoni itu. Ya, makanya anak-anak itu kan perasa banget. Set. Kucingnya ini dikit nangis. Itu kan berarti memang fitrah fitrah apa namanya? Fitrah estetikanya itu muncul gitu. Dan Ya. Ya. estetik itu jangan diartikan klinik ini ya, klinik estetik ya, bukan Ya. klinik apa namanya? Skincare bukan atau ini skincare bukan ya, tapi Bukan bagaimana sekedar kecantikan. bukan kecantikan tapi bagaimana halus perasaannya, Hmm. kemudian baik adabnya, Ya. baik tutur katanya. Masya Allah. Dan Be- itu kata Iya. kuncinya adalah contoh. Hmm. Tapi gini Ustaz, kalau Ya, misalnya keindahan dalam ibadah Ustaz, ya. kita suaranya nggak bagus, kita kepengen anak kita ngajinya bagus. Kita ini, suara kita ini kentut aja fals gitu. Sementara kepengen anak kita bacanya kayak eh, kori-kori yang dongnya bagus gitu. Iya. Itu gimana nyuntuinnya Ustaz? Nah, Berarti ada pilihan kita, ini lo dengerin ini gitu, ada caption-caption gitu nggak? gini, yang kan memperindah bacaan bukan memperindah suara kan? Memperbagus Hmm, bacaan itu bukan berarti suaranya yang diperbaiki kan? ya, Tapi adalah tentang makhrajul hurufnya, tentang ya, ininya. Kan mohon maaf kalau kita mohon maaf kalau ya kita mungkin yang ini saja. Imam-imam Madinah sama imam-imam Makkah itu kan beda banget ya. ya, 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 Imam Madinah kan lujur gitu kan. ya. Kalau ngomong indah memang mungkin bersih iya, tapi kan beda Hmm. banget dengan imam-imam Masjidil Haram gitu kan. Ya, 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 Kadang-kadang ya apa ya ini yang sering kali kita itu yang ya tadi potensi keindahan dalam arti potensi suara yang bagus tidak semua orang di Allah berikan dikaruniai. di Ha. karunia ini. Hmm. Sama dengan apa terkait dengan mungkin paras wajah segala macam Ya, tidak semua ya, orang punya, tetapi bahwa kita semua pun bisa untuk belajar dengan benar, ngajinya dengan benar, makhrajnya benar segala macam itu bisa. ya. Jadi jangan akhirnya nah gini, Sat. Keindahan itu jangan distandarisasi dengan keindahan-keindahan tadi. Keindahan Hmm. bukan terkait dengan merdunya suara, Ya, tapi dengan benar atau tidak. Makanya tadi, indah oke. itu bukan tentang hanya sekedar baik dan tidak baik, tapi benar atau tidak. Ya, Nah, ya kalau kita apa namanya di beberapa ini Bilal itu kalau adzan kan nggak, mohon maaf suaranya ya, 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 ya. Nggak ya terlalu berlagu. iya, nggak berlagu dan cenderung jujur kalau orang Jawa Ya, bilang jujur ya, itu ya lurus-lurus aja ya, gitu kan. ya, ya. Tapi hari ini kalau orang ada kayak gitu, azan itu iya tuh azan apa yang ngono kan Iya, kadang-kadang lagi iya, gitu banget. gitu banget sih. Padahal menurut saya bagus, apalagi Ya, subuh-subuh. Biar ya, ini orang azannya kok gitu-gitu banget, akhirnya biar bangun kan, Set. Kalau nggak gitu ya. nggak bangun-bangun nanti azannya bagus banget ya udah ntar aja lah nungguan gitu nanti. Terlalu merdu, mendayu-dayu, malah Iya, ngerayu kayak suruh tidur iya. lagi. Nah ini yang nah, makanya nanti dalam konteks orang tua, dalam konteks orang tua dalam fitrah estetik ini, bagaimana akhirnya anak-anak kita mendengarkan kalam-kalam yang baik, Hmm, ya, bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagaimana hari ini mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, bahwa kerapihan itu tidak hanya di mulut dan juga ketika ya, ngebaik, ngebenerinnya itu tidak hanya berdasarkan dari mulutnya saja. ya, Tapi memang benar-benar itu memang benar-benar dari hatinya dan itu tadi
Kalaupun tadi ada salah ucap segala macam, segera untuk minta maaf, jangan. Ya. Jadi biarkan mereka gini, mereka juga tahu kok, oh namanya manusia, namanya orang tua saya salah, marah itu boleh. Tapi hati-hati, makanya kan kenapa kalau marah itu kita suruh nahan, nahan marah, karena kita itu tadi takut ada kalam-kalam yang memang tidak baik. Dan kalau sering itu dicontoh, Ya. Itu gitu. makanya saya kadang-kadang nggak tahu ya. Saya karena ingin mendapatkan kegembiraan yang saya harus memancingnya, maka saya kalau masuk ke rumah udah pasti ada anak cucu gitu, misalnya ada mobil bapaknya, ada motor ibunya di rumah, maka salam saya nggak cuma sekedar Assalamualaikum, nggak cuma begitu, tapi Assalamualaikum. Itu mereka jawab tuh dari kamar Ya, masing-masing. Waalaikumsalam. Ada nada yang tertentu yang ciri ya, khasnya kita kita jadikan sebagai sebuah kesepakatan. Kalau kita lihat Rasulullah SAW itu kan jelas ya, Allah itu ngasih laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah gitu. ya, Bagaimana Rasulullah SAW itu dengan penuh senyum, kelembutan tutur kata, kerapian berpakaian, sampai-sampai setiap orang yang ketemu sama Rasulullah SAW itu merasa dicintai. Itu ya. sampai ada orang nganggap kita tebar pesona, terus gimana sih? Nah, ini kan berarti gini, Sat. Eh, semua orang itu gini-gini. Orang yang akan butuh perhatian akan Ya, menangkapnya begitu. Ini kan cara menangkap ya. Cara ya, menangkap ini udah ini. Tapi bahwa orang yang butuh perhatian ketika dia ini menganggapnya bahwa ya itu kalau saya bilang kembali ini tentang niat. Kemudian kita tidak perlu ini ya, tidak perlu menginginkan ke sana. Hati-hati dengan yang people pressure. oke, Ini juga masalah kan, banyak beberapa orang yang seperti jadi akhirnya oh ini banget dengan omongan orang. Ini berarti ada masalah juga di dalam masa-masa perkembangannya. Jadi harus ada muncul juga nanti, makanya tadi saya bilang dari ayah itu ada muncul ego. oh, oke, Eh, korelasinya adalah eh, kita yang paling penting diri kita. Paling penting kita itu menata niat kita. Orang oke, anggapnya gimana monggo. oke, Nah gitu. Anggapnya gimana monggo. Kembali juga akhirnya kalau dia akhirnya sering kali kan gini kan. Ini tuh kayak cermin. Orang itu caper amat sih. Itu Hmm. kan cermin sebenarnya. Aku butuh perhatian loh. Nah, Jadi dia stamping orang, dia apa, kasih stempel ke orang, padahal dia sendiri yang butuh itu. iya, ini yang sering kali terjadi. Jadi memang kalau saya bilang bahwa hal-hal seperti ini itu menjadi penting untuk kita selesaikan dari di anak-anak kita. Makanya ngomong fitrah itu, fitrah itu tentang yang lain dari mulai awal kita ngomong tentang fitrah, keimanan segala macam, diawalinya adalah bagaimana mereka itu punya kehalusan rasa. Ngelatihnya gimana tuh? Nah, kehalusan rasa itu ada dua, Sat. Kehalusan rasa itu satu terkait dengan rasa, kehalusan rasa itu ada dari mulai dari kebaikan ya, berarti tentang kebersihan, kebersihan hati. Kebersihan hati itu ibu, mohon maaf, yang paling Ya, lebih ini lagi, bagaimana tadi tidak ada zon, seringkali muncul zonnya kan muncul. ya. Ah ini tuh begini karena begini. Hmm, Nah, itu kan zon. Nah, ya, itu ya, zon. ya, Itu ya, ya. jangan sampai zon-zonnya muncul. Itu bahaya banget ibu-ibu kalau gampang nyeletuk yang gitu-gitu Iya, tuh ya. itu kan ini kan begini. Iya, iya. Ah itu mah ini aja. Itu kelihatannya sepele ya, Zat. Banget, Sat. Kadang-kadang itu kan gini, abang-abangnya lambe kalau orang Jawa bilang. Masa Ya, diem ya. aja sih lihat Penghias fenomena bibir itu, ya. mbok ya di apa Komentari. namanya, mbok di komentari. Masa ada fenomena nggak dikomentari? Kok adem gitu kan, kok anyep gitu kan. Nah, akhirnya dikomentari. Ya Tapi akhirnya Allah. itu adalah persepsi. Dan Iya, anak-anak itu kan melihat ketika itu, oh ini tuh jadi sesuatu yang memang, nah berarti tadi saya bilang ini tentang harmonisasi yang tidak, yang kurang clear. ya. Sampai ada idiom maha benar netizen dengan segala komennya gitu ya. Iya. Set, izin, kalau Ya. kita kepengen ngajarin, kan gini ya, kita tinggal cari pola, apa namanya, lafaz Allah misalnya yang paling Ya, gampang deh, untuk bikin anak-anak ngewarnain kaligrafi misalnya. ya,
lafaz Allah, kita print itunya, outline-nya itu, Ya, terus kita kasih ke anak-anak, mau di krayon, mau ya, di ya. watercolor atau apa gitu, monggo silahkan. Itu termasuk itu ngelatih apa namanya, keindahan dalam sisi artistik atau estetikanya itu. Iya, karena ada dua saat nanti yang dilatih tidak hanya banyak ya, yang dilatih banyak. Ada tentang motoriknya, Oke. kesabarannya, Hmm, bagaimana dia mengharmoninya. oke. Itu tuh milih warna jangan kayak gitu jelek amat. Selesai udah. Selesai udah. Ya kan, maksud saya kadang-kadang kita itu persepsi keindahan versi kita dan Iya. anak-anak itu kan mereka itu apa ya, curiosity-nya tinggi. Kalau warna Hmm. ini gimana, ke warna ini Hmm, hmm, gimana. hmm. Seringkali saya bilang fitrah estetik itu dimulai dari apresiasi. Ya. Dan itu seringkali jelek amat, warna kok kayak Aduh. gitu. Kok Iya, nggak iya, rapi, nggak iya. nggak ini kurang lurus, kurang Iya, ini. iya, iya. Karena mohon maaf, kadang-kadang standar kita itu menjadikan kita itu pengen semuanya itu serba serba ini Bagus gitu. dan instan. Iya, dan versi kita. Padahal Hmm. sebenarnya kan gini, color wheel itu, kalau kita di anak desain itu ada color wheel saja. Di color wheel itu kan macam-macam Ya. warna itu. Warna itu bisa jadi ke sini, ini ke sini. Kita tuh sering mainnya di versus. Hmm. Keserasian itu kan bukan tentang versus, Ya, tentang ya. spektrum. Makanya dulu berbahagialah kita ada Pak Tino Sidin ya, Zat. Iya, yang Sehancur apapun, orang sekarang nggak tahu. Zat. nggak tahu, nggak kenal, nggak relate. Itu Pak Tino Iya. Sidin tuh semua gambar sehancur apapun bagus. Nah Kalau ini kalau anak-anak bikin kaligrafi sederhana dari doa-doa harian itu sekaligus ngapal, ya, sekaligus mewarnai, sekaligus dia menuntaskan apa, entah itu ngarsir, entah itu ngeblending pakai kapas, entah itu apa namanya, apa ya istilahnya, ya? Kalau di coloring itu namanya pushing. Jadi warna-warna yang semburat ya, itu bisa dilakukan dengan pakai kapas atau pakai tisu itu di apa namanya, pastel itu. Jadi ya, apa namanya? Jadi dapat gradasinya gitu, ya, meskipun ya, dia ya, nggak geratakan seperti halnya krayon biasa gitu. ya. Itu boleh kan digituin? Artinya Sangat sangat antara bisa. antara seni dengan mendekatkan Allah, terus kita potong dengan jangan yang ini karena ini seni yang melalaikan, nggak boleh gambar orang, nggak boleh gambar makhluk karena Rasulullah SAW melarang itu, boleh mulai masuk di situ nggak? Eh, agak ini Sat. Jadi memang untuk sudah ngomong larang, makanya kan sebenarnya gini, anak-anak itu prekondisinya di kita kan, di kondisinya di kita, kitalah yang apa namanya, yang kitalah yang mengarahkan mereka. Jadi di awal itu memang gimana kitanya sebenarnya kan. Nah, Hmm, sambil di situ dimasukkan nilai-nilai, nah itu bagus. Dimasukkan nilai-nilai, tapi kan ingat, memasukkan nilai itu pelan. Kadang-kadang kita itu kan pengennya 4 SKS langsung sehari jadi, ya, 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 instan. instan. Padahal di satu titik mereka itu masih fokus banget pada apa yang dilakukannya. Ya termasuk nanti gini, misalkan tadi lafadz ya tadi lafadz Ya, Allah ya. misalkan. Di anak usia berapa mereka sudah bisa? Karena kalau nggak diremet-remet, Hmm, ya kan? ya, Kalau nggak diremet-remet, nah berarti di usia berapa kira-kira mereka itu tahu bahwa ini lafadz Allah, bahwa ini adalah eh, apa namanya, tentang zat Allah. Nah nanti bagaimana mereka bisa juga membuat ini indah dan ini menjadi kayak muncullah kebanggaan pada dia. ya. Nah ini kan tidak tidak sesederhana bahwa anak 3 tahun ini tuh lafadz Allah, nak. Hmm, Jangan sampai diremet-remet. Nah gitu kan. nggak nyampe. Nggak Iya. nyampe. Makanya tadi kan perlu perlu kita itu perlu kebertahapan, bahkan sunatullah ya. Kebertahapan itu kan sunatullah. Seringkali kalau saya bilang, Ustaz, ini kenapa masalah? Ya karena sunatullah kebertahapannya dilanggar. Kita Jadi ngajakin dia majang Asmaul Husna yang kita print dari apa, dari tukang fotokopi itu ya, gitu ya. ya, Kita cari, Mas, cariin itu apa, kaligrafi ya, Al-Fattah. Nanti tolong dia diwarnain sama anak saya. Dia cariin segala macam, kita print, kita bawa pulang. Setelah diwarnain kita tempel di satu
satu tembok utuh gitu sehingga Hmm, penuh dengan Asmaul Husnanya yang ya, dia bikin dari tahun berapa sampai tahun berapa, itu nggak apa-apa juga nggak? nggak ada masalah. Nah, yang paling penting tadi sebenarnya dalam semua yang kita bicarakan semua itu ada tahapan-tahapannya. Hmm, Jangan semuanya pengen sabruk saknyuk gitu ya, kan. Ya ya, sama ya, dengan ya, kita hari ini lah, Sat. Ya, bahkan Quran itu kan sebenarnya kan sudah ada 30 juz ya. Itu ya, sudah ada, tapi diturunkannya itu kan ya, part bertahap by part. by part. Sama dengan kita, kalaupun kita hari ini, wow, kita hari ini ngejelasin 8 fitrah itu satu kali pertemuan. Ya, nggak gitu juga, maka apalagi anak kita itu bertahap terus nanti. Nah, yang paling penting bagi kita orang tua itu nanti kita itu hari ini bisa nggak sih mendidik itu ada perencanaan. Hari ini kita masukkan, kita kan main-main ini. Oh, karena main-main ini, taruhlah tadi kita mainannya adalah tentang mengarsir, menggambar. Hmm, Kita hari ini kita observasilah anak kita main main apa namanya main main apa, ada fitrah keimanan yang dimunculkan, ada fitrah ini yang diinikan, ada fitrah ini yang diinginkan. Berarti kan kita akhirnya apa, kita akan memasukkan kalimat-kalimat yang apa yang menjadikan akhirnya mereka itu kebaikannya gitu. ya, Nah, bikin bikin gasing penghapus oh yang itu yang lagi rame itu yang lagi rame itu yang sampai lagi. kaki ibunya kena terus berdarah-darah ya Terus Allah. yang paling ini adalah saya itu yang paling agak miris itu komen-komennya. Hmm, Itu adalah ngapain tuh orang-orang tua disuruh ini jadi nggak kreatif, kebanyakan larangan. Itu apa namanya, eh banyak itu, hmm, banyak banyak yang di kan saya tuh lihatnya di aura receh apa apa ya itu di ini ya, gitu ya, ya. Itu tuh di kalimat di bawahnya. Itu ngapain orang tua ini-inian. Itu kan tentang kreativitas bla 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 bla. Nah, seringkali hari ini tuh munculnya seperti itu. ya, Jadi saya bilang Allah Akbar, astagfirullahaladzim, ini kok apa yang disampaikan oleh guru itu tentang tentang harmoni lingkungan ya, tentang keamanan segala macam, tapi ditanggapinya oleh oleh netizen yang tadi, benar netizen dengan segala komennya itu hanya ngambil dari satu sisi. Nah, tapi kenapa itu sering terjadi? Karena tadi mereka juga sering, mereka sendiri sering mendapatkan itu, ya. gitu. Jadi efek domino ya. Betul. Kalau kalau kita mendahulukan keindahan dunia ini nanti keseret ke hedonisme nggak, Zat? Nah, hati-hati dengan ini kan. Ini kan antara keindahan, menikmati dunia itu kan gini. eh Pernah saya, kalau sering kalau selalu dalam Ramadan saya selalu bilang, Ramadan itu menjadikan kita bukan merubah waktu menikmati dunia, tapi merubah cara pandang kita terhadap dunia. Oke. Nah, saya masukkan ke sini. Menikmati dunia boleh nggak? Boleh. Hmm. Sah dan harus. Saya bilang gitu. Karena dari dunialah kita menuju akhirat dari dunia. Ya. Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan. Hmm. Kayak tadi mainan, Sat. Ya. Mainan tuh kadang-kadang mohon maaf ya, sampai waduh, sak Se gudang. Iya, benar. Satu kamar isinya Barbie semua. Iya, nah itulah yang disitulah yang menjadikan menjadikan berlebih-lebihan. Karena apa? Dari awal kalau ketika kita sudah boleh boleh nggak salah mencintai anak dan harus bahkan gitu kan, nggak apa-apa juga memberikan fasilitas pada anak, tapi jangan Tahu berlebihan, batas. Ya. tahu batas. Iya, kalau seni tanpa batas itu kan berarti nanti buka aurat, nanti Nah, bermusik, joget-joget nggak jelas, gaya iya, hidup glamor, ya Allah, itu kan menyimpang, Pak. Pastinya betul. fitrah fitrah estetikanya jadi belok nggak karu-karuan gitu, Zat. Betul, akhirnya juga makanya kan salah satunya Ustadz, saya itu kalau sering kalau lagi ngobrol sama Ustadz Budi itu Ustadz Budi Asari, Ya, ya. kalau bab makanan, makanan hanya sekedar makanan untuk menikmati nggak apa-apa, tapi kalau sudah ngomong garnis, itu beliau sudah agak ini, karena garnis itu kebanyakan nanti banyak yang dibuang. Hmm, Memperindah rasa, menguatkan rasa nggak ada masalah, ya. beliau ini. Tapi kalau sudah ngomong sampai menghias makanan, itu yang harus dihindari. Hmm. Karena nanti lebih kebanyakan garnis gak, kalau kita di misalkan makan makanan di ini gitu kan, garnis itu sering hanya sebagai ini saja kan, hanya Iya. sebagai mempercantik tapi tidak dinikmati.
Sebetulnya kalau yang bener di F&B yang bener ya Betul, Zat ya. betul. Mohon maaf nih karena saya bekas orang F&B. Iya. Garnish yang bener itu edible, Zat. Nah, Edible dia. Jadi edible. misalnya wortel dimatengin dulu, bukan wortel mentah yang disusun. Tomat, betul-betul tomat yang cuma dihias, bukan tomat busuk yang buat garnish gitu. Apapun gitu. Ya, timun yang dibentuk jadi mawar apalah segala macam itu udah jadikan acar dulu dan seterusnya. Dan itu edible semua. Nah, sekarang Iya, ini cuman orang ngambil estetik tapi lupa bahwa itu adalah bagian yang harus juga bisa dimakan gitu. iya. Itu Jadi tidak apa kayak gitu. industri sih lebih lebih ke apa ya malas aja Ya, gitu. betul. Nah, itu yang tadi yang sebenarnya yang jadi masalah sekarang ketika terjebak di situ. Ada jebakan-jebakan itu yang menyebabkan akhirnya jebakan itu menjadikan eh kita tadi terjebak ya misalkan tadi Sat, ya belajar belajar ya tadi lah anak boleh nggak les les tadi ya misalkan dalam tanda kutip mungkin ada beberapa beberapa yang memperbolehkan musik gitu ya. Ya, Banyak yang boleh nggak les musik? Kalau saya sih silahkan saja, tapi tidak boleh melalaikan. ya, Apa waktu lesnya? Misalkan waktu lesnya pilihlah waktu bukan jam-jam sholat. Ketika menjelang les pun, kalaupun apa namanya waktu sholat, ya sholat dulu. Nah, itu jadi orang itu tahu bahwa keindahan itu bukan tanpa batas, tapi ada batasnya. ya. Kalau di ranah rasa, Zat, itu Iya. apa? Pantun, puisi, syair-syair Islam untuk supaya bisa ada cinta, empati, ada kasih sayang gitu kan. Kalau latihan latihan rasa itu kan Kalau apa? kalau kata ulama sastra, Hmm, ya, sastra itu sepakat, semuanya. sepakat. Jadi para ulama mengatakan kalau pengen anak-anak kita punya punya adab yang baik, punya saya lupa kalimat ininya ya, tapi ada beberapa di itu bahwa kalimat yang baik itu akan muncul dari hati yang lembut. Hati yang lembut itu akan sangat mudah diinikan dari sastra. Sastra itu sangat paling sederhana itu dari Hati yang paling baik. riwayat-riwayat atau cerita-cerita yang dituturkan oleh orang tuanya. Hmm, Kalau bukan dongeng ya, bukan ya, dongeng ya. ya, Kalau ya. dongeng itu kan Kisah ya. ya kisah-kisah yang dimunculkan oleh yang disampaikan oleh orang tuanya kepada anaknya. Itulah nanti menjadikan mereka rasanya jadi lembut. Parfum aromaterapi itu diterapin usia berapa, Zat? Nah, parfum aromaterapi ini saya belum dapat ininya ya, belum dapat saya belum punya kajiannya. Tapi nah, yang paling harus hati-hati adalah yang jangan sampai yang sintetis. Kalau saya itu Hmm, seringkali diffuser segala macam itu dari yang ya. sintetis. Nah, itu jadi masalah Oh, nanti dia ngerusak ke paru-paru. oke. Jadi diusahakan kalau mau parfum segala macam memang yang memang alami. Nah, Hmm, itu kan sebenarnya dari kenapa mahal karena jadi mahal itu karena itu kan Seth. ya. Karena Di alami itu jadi di mahal. tempat saya itu tiap malam Jumat atau hari Kamisnya gitu, Ya. saya pesan itu, Zat. Bunga sedap malam itu, Zat. Ah, Jadi boleh. iya. Atau bakar bukur kalau saya. Nah, Kapan kepengen bakar bukur. ya. Nah, itu kan sebenarnya dari kalau saya gini, selama dia pewanginya pewangi alami ya, bukan sintetis ya, itu aman, Seth. Ya Aman. artinya umur umur berapa mereka dikenalkan dengan estetik untuk ini baunya nyemromong gitu apa nyegera yang ini Ya. wanginya agak lebih soft apa segala macam itu mulai umur umur berapa? Saya belum ini kalau kajian tentang Oke, bau ini saya belum oke, saya masih oke, saya give up karena belum harus mencari literatur oke. yang terkait dengan itu. Ya, ya, Kalau saya baik. lebih pada tingkatan di sininya saja. Jadi tapi nanti coba saya ini jadi oh ya saya belum pernah kepikiran itu. Saya belum pernah kepikiran oh iya ya bauan ini kapan Ya, gitu. kan Rasulullah SAW kan nyarani kita siwak Iya supaya betul. ndak bau mulutnya, Iya. nyarani kita pakai parfum supaya kita ke masjid itu Iya. wangi gitu. Nah Wangi. itu di usia berapa saya pengen tahu ngenalin itu karena apa namanya buat mereka yang anak-anak kita yang usia main itu ya buat mereka bau keringet is the best gitu. Iya. Sementara kita waduh pengu ini gitu Iya kan iya 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 iya. jelek gitu. Iya, iya. Kita lagi Oke, sholat nanti tahu-tahu saya ini jadi PR bagi saya karena selama ini ya tuh belum pernah ada yang nyentuh di ranah ininya. baik. Jadi kan masuk di estetik juga kan, Seth? Betul, bukan minyak telon kan?
Minyak telur. Karena kalau minyak telur Baik. itu kan udah itu dibedai pupuran gitu kan sampai putih gitu. Kalau udah masa udah 5-6 tahun juga kayak gitu sering kali gitu. Masya Allah. Eh, Terakhir, Zed, Oke. sebelum kita berbagi rahmat sama eh, para jamaah. Estetika ini kan jendela hati ya. Ya, Kalau dia diarahkan kepada Allah jadi cahaya yang menuntun, jika ya, dilepaskan tanpa bimbingan, dia bisa menjerumuskan, maka menjadikan rasa indah untuk jadi kendaraan menuju surga itu, kadang-kadang kita harus hati-hati dengan jebakan dunia yang fana. Ini eh, ada tipsnya supaya mencintai keindahan yang nuntun kita kepada Allah gitu, bukan bukan ya, sekedar ngikutin hawa nafsu. ya. Jadi gini, rasa itu harus dipandu juga dengan akal. Karena dari rasa itu ngomong tentang indah tidak indah. Tapi baik tidak baik, benar tidak benar itu bukan dirasa, tapi di Oke, akal. ya, Makanya jangan sampai akhirnya rasa itu dilepas gitu kan dari akal. Makanya tadi fitrah fitrah itu semuanya saling berhubungan dan saling bergantungan. Jadi jangan sampai kita hanya ngomongin wah estetik bagaimana dia punya santun, kalimatnya santun, tapi kelakuannya bejat. Misalkan, ya, gitu ya, kan. ya, ya, Tapi kalimatnya kelihatannya santun, tapi ternyata nggak baik gitu kan. Itu juga ja- akhirnya di sini itu kalau bicara tentang estetika, betul kita ngomong tentang keindahan dan ketidakindahan. Tapi juga bahwa itu harus dipandu dengan nama yang benar dan tidak benar. ya. Ini yang Citra estetika ini kalau di saya gitu, dulu ya, pernah dapat pembelajaran dari guru teater di SMP, ya, Mas Gatot Sukarman, Allah yarham, di SMP 2 itu. Dia bilang estetika itu adalah setara antara rasa, cipta, dan karya. hmm, Jadi saya sih kepengen menjadikan seni dan keindahan ini sebagai sarana dakwah dan ya, syukur gitu, bukan ya, ya, bukan sekedar hiburan gitu. ya. Gitu, Ustaz. Betul. Nah, itu yang hari ini sering lepas. Sat. Jadi mohon maaf kan akhirnya jebakannya di jebakan industri kan. Hmm, Mohon maaf para penutur kita pun jangan sampai kan kita kalau saya melihat seni panggung ya dalam artian para ustadz atau asatidz kita pun kalau di panggung itu kan juga seni panggung, seni mempengaruhi orang kan. Itu ya, juga estetika kan tentang estetik bagaimana beliau beliau bisa secara narasi, secara gestur segala macam itu menjadi enak dan indah dilihat. Tapi ya. jangan sampai terkena jebakan-jebakan industrial. Karena jebakan industrial itu nanti kan jadi banyak terkait dengan niatnya lah. Dan itulah yang paling sering kegelincirnya dari situ. Oke, Masya Allah. Dan Baik, ini yang jadi sering kali jadi perlu jadi apa namanya jadi perhatian untuk kita semua. Maka dari itu kembali lagi ke orang tua, ayah bunda semuanya di bab estetika ini mulai dari kita bagaimana kita menjaga lisan kita, bagaimana menjaga hati kita, perasaan kita karena perasaan itu emosi itu yang paling pertama ditangkap oleh anak. ya, Tidak bukan hanya kalimatnya, tapi rasanya udah ditangkap duluan. itu apa insting-insting dasarnya Iya, manusia gitu ya. betul. Dan Baik, ini dari 0 tahun kita sudah harus mulai. Makanya tadi dan PR saya tadi nyari literatur tentang bab aromaterapi. ambu-ambuan, bab ambu-ambuan ini. Baik, Ustaz Khalis, kita Masya Allah. berbagi rahmat dulu karena Baik, Rasulullah SAW senang sama orang yang nanya, ngasih rahmat, Allah ngasih rahmat kepada yang nanya, ya jawab, yang dengerin tanya jawab, yang senang sama tanya jawab. Tafadhol, masykur. baik. Alhamdulillah, syukurillah. Jazakumullah khairan. Dan untuk menjadi seorang yang mengembangkan fitrah ini, estetika ini kan tidak mesti harus jadi seorang seniman ya, Ustaz, ya. Karena pada hakikatnya memang sudah ada fitrah itu yang dalam diri manusia dan tinggal bagaimana kita mengenalnya dan mengembangkannya. Sudah ada Buddha Dina ini yang saya Ya, persilakan dulu Buddha Dina silakan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Badin? Alhamdulillah sedikit batuk Masya hari ini. Allah. Saya Gimana, juga gimana, gimana? bolak-balik pondok ternyata Ustadz Wah. ngerasain punya anak di pondok. Monggo, monggo. Eh, Apa nih jadi kaitannya sama anak di pondok nih gitu kan Iya, iya. kalau tadi dibahas estetika itu kan nggak hanya yang
terlihat aja dari Iya, kasat iya, mata kita gitu ya. Kalau saya malah lebih ke inner beauty ya kalau untuk iya, iya. perempuan gitu ya. Hmm, Jadi inner beauty gitu. Masya Allah gitu ya. Ini kan kakak masuk mau bulan ketiga di pondok ya Masya gitu. Allah. Masya Allah gitu kalau perkembangan terkait yang kita bahas hari ini estetika itu Masya Allah gitu sampai kemarin tuh saat-saat kan kalau anak di pondok itu kan mukanya jadi sama semua gitu karena hijabnya Semua. sama, nggak boleh dandan, nggak boleh nggak boleh apa ya istilahnya neko-neko lah gitu Iya, secara gamis sama gitu kan kemudian kalau di Becky kan kayak gitu. Nah, itu kadang yang saya agak gemes tanda kutip gitu. Kadang kan yang namanya anak perempuan gitu ya, sekedar pakai foundation nggak apa-apa lah, nak gitu. Kadang saya saya yang ngajarin gitu. Kadang jadi kelihatan tuh kayak kurang fresh gitu loh, Ustadz hmm, gitu. hmm. Nah, kadang bagaimana kita menjelaskan ke anak itu sendiri gitu atau teman-temannya gitu kadang ntar nggak boleh ntar jadi udah takut kena ikop duluan kadang gitu nanti ngurangin poin gitu ibaratnya cuma pakai lip gloss jadi lip glossnya pun juga yang transparan itu pun nggak berani kadang gitu hal-hal yang sampai segitunya gitu sedangkan kadang kan ada anak yang mungkin alergi dingin, alergi panas yang memang memerlukan itu untuk kesehatan ya gitu. Terus kayak kalau sunscreen sih insya Allah masih pakai gitu ya. Kalau bedak tuh kayaknya udah nggak mau pakai dia gitu. Nah kadang hal-hal yang seperti itu gitu kan kadang batasan-batasan mana yang memang harus kita sampaikan ke anak itu sendiri gitu. Itu yang pertama yang ingin saya minta nasihatnya. Yang kedua kayak terkait estetika yang terkait inner beauty ya gitu. Nah, so far sih saya ngelihatnya kalau anak pondok itu kita ngelihatnya aja udah adem gitu. Nah, apa mungkin itu juga ada kaitannya dengan estetika itu sendiri gitu dan uh, kadang kita ngelihat gitu dari cara mereka menyampaikan, menegur kita, adabnya gitu-gitu kan ada berperilaku dan lain sebagainya gitu kan takutnya saya rancu gitu. Itu Ya, ada bagian dari estetika atau adab itu bagian dari estetika itu ya, sendiri. Mohon nasihatnya. ya, Jazakallah khair. ya. Monggo, Ustaz. Duh, kata jenengan, monggo. Iya, ya jadi memang tadi ya sebenarnya kan tadi ya, ini kan di sisi lain ya, ini bahwa pendidikan terkait dengan kedisiplinan itu bagus, tapi juga harus proporsional. Ini sebenarnya nanti nyambung dengan apa yang dikatakan oleh di chat ya dari Bu Ira dari Bandung. Tadi kalau anak itu jangan kalau dikritik terus nanti kurang tepat, betul. Tapi kalau bersama betul kalau nanti dipuji terus juga nggak bener, Bu. Jadi Ya, akhirnya harus salah. benar-benar memang keseimbangan tuh ada. Bahwa ya jangan tadi boleh marah nggak boleh kalau memang salah. Tapi jangan Ya, marah-marah terus kan begitu kan. Nah, ini yang kalau itu kan kalau saya ngomong keseimbangan itu kan bab rasa banget ya. Bab rasa banget kita itu nggak bisa kan nggak bisa dihitungin. Tadi hari ini saya udah marah ke anak berapa kali ya? Atau hari ini saya udah muji berapa kali, sudah ngeritik berapa kali? Karena bukan bukan pada jumlahnya, tapi pada momentum-momentumnya. Jadi gini, ini yang penting di ini kan sama dengan apa yang dikatakan Mbak Din tadi. Bagaimana anak-anak, nah ini kan sebenarnya juga perlu di setahu saya ya kalau di pondok beberapa pondok pun kalau anak-anak pakai bedak segala macam apa namanya boleh. Nah ini memang perlu yang perempuan ya terutama yang putri itu yang bahwa deodoran pakai laki-laki disuruh pakai deodoran segala macam. Nah ini memang pendidikannya memang dari awal harus di apa ya? Saya bilang memang dibiasakan dari awal. Tapi jangan sampai dulu itu kan gini, seringkali kenapa anak-anak itu nggak terlalu ini dengan zaman dulu ya, ini zaman dulu. Karena kan kalau dulu orang tua itu selalu suka mero-mero, tahu kan saat mero-mero. Mero-mero itu kalau ngasih bedak itu tebel gitu kan, jadi akhirnya Medok. putih, medok gitu kan ini. Nah, ini yang menjadikan mereka itu akhirnya menjadikan kayak gitu tuh aku nggak penting. Nah, karena tadi mereka itu kayak dalam tanda kutip dipermalukan dalam tanda kutip ya. Walaupun niatnya baik ya, niatnya itu kadang-kadang namanya anak, namanya anak nanti kalau nggak begini nanti cepat luntur kan gitu kan. Akhirnya sampai medok. Akhirnya mereka itu kayak jadi berjarak. Bukan karena ini tentang keindahannya, tetapi karena dulu karena berlebihannya saya bilang. Jadi hari ini kalau mohon maaf kalau ini ya. Jadi secara umum bahwa bagaimana anak-anak kita hari ini diberikan contoh-contoh terbaik dan kemudian tadi eh, ada batasan bahwa kan apalagi tadi di pesantren itu boleh ini boleh ini. Kak, kalau wajahmu fresh
kamu juga akan lebih nyaman kalau wajahmu kering itu juga menjadikan kamu nggak nyaman dalam belajar. Tapi kembali lagi tadi, hati-hati dengan eh, eh, apa ya, banyaknya hal lah gitu, banyaknya hal yang eh kayak kemarin saya ini diskusi tentang parfum. Tadi anak saya tiba-tiba dapat parfum. Nah, terus saya langsung awalnya saya nggak terlalu awalnya nggak terlalu nggak respon Notice. karena emang nggak ada bau yang muncul gitu kan. Tapi ketika ada bau yang muncul, loh kok kita akhirnya ada diskusi itu di situ diskusi. Kakak udah iya ya bah kemarin dapat parfum dari temen. Oke, gini parfum kan. Kalau bedak kan kita udah clear ya aman ya. Bedak kayak lip gloss segala macam kita aman. Tapi kan parfum untuk perempuan kan punya standar berbeda Iya, dengan laki-laki. iya. Itu diskusinya panjang. Jadi oke, parfum yang perempuan tuh begini, syaratnya parfum perempuan begini, ini Hmm, laki-laki begini, iya, ini ya. Nah itu tetap akhirnya. Jadi ada hal-hal yang kita kita dorong, tapi ada hal-hal yang kita enggak nih. iya. Dan itu harus tegas. Saya di titik itunya mungkin Ustaz Dodi ada dari sisi yang lain, silakan. Eh, Kalau saya sih lebih lebih seneng gini. Artinya anak saya perempuan semua dan nggak pernah persoalan soal makeup gitu. Dan kalau saya minta mereka itu biasanya justru ngerawat muka itu yang paling bagus itu zaitun, Mbak. Zaitun itu moisturizernya menyegarkan sejak mulai dari pagi. Jadi kalau habis mandi pakai zaitun itu tetesin eh, 4 titik gitu ya, 5 lah sama hidung. Itu terus diratain gitu, itu jauh lebih lebih eh, apa ya? Nggak berminyak karena dia hilang kan, dia dia meresap. Ini minyak zaitun beda sama apa? Saya nggak tahu treatmentnya skincare yang lain, tapi nggak tahu karena ibunya anak-anak itu pakainya itu dan itu kulitnya jadi kejaga banget gitu. Dan itu mau ngomong kayak pantat bayi itu kok ya nggak enak banget gitu. Tapi begitulah apa namanya kelembutan yang dihasilkan oleh zaitun gitu. Nah saya nggak tahu harus pakai foundation supaya itu nanti dicoba aja kalau pakai zaitun efeknya kayak gimana karena dia nggak ada bau kan. Dia Ya, nggak ada bau, dia nggak lengket gitu kan dia ngeresap ke kulit dan menjadikan wajah itu jadi moist gitu ya, jadi lembab jadi humidnya cukup gitu kalau dari saya sih itu aja ya. Oke. Oh ya, Sat. Insya ya Allah saya dengan teman-teman Golden Future itu nanti Oktober itu mau ke Maluku ya. Kita akan hmm. ada kapal perpustakaan di sana. Insya Allah kalau Oh teman-teman masya nanti Allah mau mau ada buku yang diinikan atau segala macam nanti bisa nitip ke teman-teman Golden Future. ahlan ahlan Ya, siap jadi siap kita ada dua di Seram dan di Sula, ada kepulauan di sekitar nanti ya 6 jam lah dari Ambon naik kapal. baik baik nanti berkabar aja Oke, oke, nanti bulan kapan Oktober insya kapan Allah. iya kapan datang eh Mbak Oli atau Tena dia dulu nih Ini mangga ada Insan yang ini apa di Busri Di Wahyu chat ini Ustaz. di Ada chat, juga. Kita buka di chat dulu Ustaz ya. ya di chat mangga dulu. tentang perkataan Buya Hamka, menghaluskan jiwa dengan seni, apakah salah satunya dengan nyanyian? Karena saya sering pakai nyanyian buat belajar, buat hafal mufradat bahasa Arab, atau untuk menghafal materi pelajaran. Monggo, silahkan, tidak ada masalah. Saya malah dulu tuh waktu ngajar TK juga, saya sering bikin lagu-lagu yang buat mereka ngapalin sesuatu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu one and two and three, Allahumma Rabbi, 4 and 5 and 6, Muhammad the Prophet. 7, 8, 9, 10. Islam is my faith. Counting 1 to 10. Islam until the end. Itu anak-anak PAUD, anak Rodotul Atfal untuk belajar bahasa Inggris itu mudah dipahami. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, Silahkan aja. Terus yang penting bukan pakai musik gitu. Yang menjadi problem kan alat musiknya. ya, Terus kalau pakai bahasa Arab juga sama. Saya sering sering pakai pendekatan ke mereka itu. Wahid isnil salasa, Allahu Rabbuna, salasa arba khamsa. Eh, lupa lagi saya. Muhammad Qudwatuna. eh, eh, lupa lagi kan udah lama nggak ngajar. Tapi kurang lebih seperti itu. Gitu. Dari Jadi Ibu Ira Ustaz, sebelumnya nih yang Ira ya Bandung.
Bu Ira. Ya, tadi sudah saya jawab tadi. Kalau Bu Ira tadi sudah sempat saya Oke, jawab. ya, supaya nggak kena NPD ya. Baik. Gimana sebenarnya hukumnya? Ya nyanyian nggak apa-apa, yang penting tidak ditambahin sama alat musik, gitu ya. Jadi Al-Farabi itu malah menemukan notasi angka do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Itu Al-Farabi. Itu ahli matematika, itu ahli Quran juga. Itu kan gara-gara dibawa ke Kediri terus ketemu orang Madura jadi rusak itu. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do kan jadi tidak cocok itu. Gitu. Karena dia mangga atau Terakhir ya dulu. mungkin, mohon maaf karena Ya, saya jam 7 siap. sudah Sama Z, sama Z. ada agenda Iya, lagi. siap. Mangga Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi terkait tentang seni tanpa batas. Anak tuh kan kadang-kadang out of the box gitu ya Ustadz. Banget. Kayak Nai itu dia lihat anggur, lihat warna hijaunya udah dimakan, tapi sisanya dia korek-korek, dia bikin sesuatu gitu. Nah, Iya. gimana cara kita menjelaskan antara kemubaziran dengan kreativitas gitu, dengan batasan-batasannya. Dan yang kedua, kan Nai ini suka seni gitu. Gimana caranya mengarahkan anak yang suka seni? Dulu saya pernah diajarin waktu karantina sama Om Didi Petet, acting itu beneran apa bohongan sih katanya gitu. Dan ternyata acting itu beneran loh gitu. Nah, gimana cara membedakan acting dengan kepura-puraan Ustadz untuk anak kecil itu? Makasih. Assalamualaikum. Wah, ini berat kalau bab acting, saya belum sanggup itu ini jawabnya. Tapi kalau tadi di awal tadi terkait dengan bagaimana membedakan kemubaziran dengan ekspresi. Nah, ini penting, makanya gini. Kita perlu bahwa ini ya terkait makanan. Makanan kita perlu agak strike bahwa tidak boleh membuang makanan dan lain sebagainya. Itu menjadi agak strike. Tapi misalkan terkait dengan misalkan bukan sisa ya, kayak misalkan kulitnya kan bisa dibuat jadi pewarna. Itu kan menjadi atau misalkan kalau kita mau jadi mewarna-warna itu kan seringkali pakai ini ya, pakai dulu pewarna alami gitu ya. Ya, buat itu nanti itu jadi ini nggak apa-apa. Tapi memang dari bahan-bahan yang memang tidak dipakai, bukan yang dimakan gitu. Kalau misalkan makanya kalau orang dulu itu kan seringkali orang Jawa itu, kalau ada orang Jawa itu kan ada di apa namanya, diinget ya. Kan tidak ada istilah dulu itu dibuang, kan nggak ada. Kan diinget sampai berapa Ya. kali itu sampai kering gitu kan istilahnya gitu Makanya kan. jadi gudeg. Nah, jadi gudeg gitu kan. Nah, itu bawang anget itu kan salah satunya ini di situ. Nah, berarti memang kalau saya bilang gini, bagaimana dipastikan sebenarnya gini. Makanya kenapa sih menjadi ketika ini kan konsepnya konsep berlebihan. Masak pun jangan berlebihan. Kenapa? Misalkan yang dikeluarkan ke anak misalkan itu sesuainya dengan memang dia itu paling makannya cuma 3 potong deh. Jangan dimunculin 5 atau 6 potong. Karena nanti kalau sudah ini namanya kreativitas itu muncul kalau sudah ada yang berlebihan. Ketika kebutuhannya sudah tercukupi, dia akan membuat itu menjadi sebuah mainan. Makanya ini yang penting. Berarti kan apa? Ada takaran. Kita harus tahu takarannya. Saya lebih di sudut itu ya, Nadia ya. Jadi bagaimana akhirnya kita tahu takaran untuk kebutuhan untuk anak kita segimana. Dari situ akhirnya kita tidak perlu berlebihan. Nah, sama dengan gini loh. Anak-anak itu perlu kertasnya cuma selembar, bukan serem. Kalau selembar sama dia dibuat gambar segala macam selesai. Tapi kalau serem akhirnya apa, dirobek-robek, di ini. Nah, itu yang jadi kita yang saya salahkan bukan saya salahkan ya. Yang saya ini kan bukan anaknya, karena anaknya melihat ini sebagai mainan. Tapi orang tuanya memberikannya kelebihan belum. Nah, ini yang menjadi apa namanya, berlebihan atau tidak. Ini yang harus kita clearkan. Jadi makanya akhirnya kontrolnya di kita. Kontrolnya di kita, memberikannya apa namanya, kelebihannya jangan sampai kita berlebihan, itu aja di situ, tingkatnya di situ. Oke. Kalau dari tambahin Teh, Ya. punten. Habis Ya. diacak-acak itu, potong-potong, tambahin nasi goreng, masukin jadi nasi goreng Singapura. Insya Allah enak. Sama Tambahin buah-buahannya udah ya. Iya. Iya, Masya Allah. Mbak Oli, monggo, silahkan. Nah, ya Ustadz, mengenai apa kayak tadi ya yang membuat orang dicintai kalau misalnya kita berada misalnya. Tapi kalau misalnya saya kan Ustadz, saya guru Ya. baru lulus gitu. Terus
ada kedapatan cowok sama cewek gitu. Jadi memang saya kalau misalnya di kelas cowok kayak guru yang sangat galak gitu. Jadi kalau di luar kelas juga saya nggak mau nyapa gitu. Nah tapi tadi kayak apakah itu sudah benar ya? Karena saya memang sengaja saya buat image seperti itu biar menjaga jarak. Jadi mohon arahannya. Jadi memang sangat apa ya kayak dingin banget gitu kalau misalnya sama anak-anak yang non mahram. Atau nuhun. Oke, baik. Bismillah. Izin ya, Zat. Monggo. Kalau saya malah justru berlaku lebih hangat tapi tahu batas. Jadi bersikapnya betul-betul tetap hangat, tetap lovable, tetap dicintai sama. Karena anak mau belajar itu kalau ngelihat kitanya udah nggak asik, ya gimana pelajarannya mau nyampe? Gitu. Kalau dari saya gitu. Kalau dari Ustadz Ruli saya nggak tahu. Monggo. Sama, Sat. Jadi prinsipnya kalau bagi saya bersama bahwa cuek, dingin itu berbeda dengan menjaga batas. Menjaga batas itu kan menjaga batas tetap ada keramahan yang dimunculkan karena dari situ itu akan muncul innernya itu akan muncul gitu. Tetapi memang berbeda dengan orang cuek. Cuek itu kan nanti agak beda ya ininya. Jadi kalau saya pada tetap harus dimunculkan keramahannya, harus dimunculkan kehangatannya, tapi ada batas-batas yang diinikan. Nah, seringkali masalahnya itu ketika di batas. Kita agak lepas di batas, lost control. Nah, ketika lost control itu baru masalah. Kehati-hatian boleh, Mbak Auladi, kehati-hatian boleh, tetapi jangan akhirnya menyebabkan ketidaknyamanan kalau saya bilang, kalau saya gitu, ketidaknyamanan. Kalau saya di tingkatnya di situ. Berarti kalau misalnya kan biasanya suka pas-pasan tuh di sekolah. Jadi what Ya. should I do? Kayak aku harus halo atau gimana ya? Saya bingung banget. Ya, senyum saja. Oh, Ya, gitu. sekedar tidak perlu juga akhirnya ya kan kalau terlalu ini juga jangan ini juga gitu kan. Kecuali guru TK ya. Kalau guru TK itu aduh, makanya nanti Ekspresif. nyambungnya ke acting tadi Ya. bahwa kalau saya bukan pada acting tapi ekspresif ya. Ya. Sepakat. Ekspresif. Jadi memang mohon maaf kelemahan orang Indo itu diekspresi. Ya. Kadang-kadang terlalu mendem jero mikul dhuwur itu akhirnya menyembunyikan ekspresinya. Dan itu yang sebenarnya kurang jadi masalah itu di ekspresi itu. Ya. Dan akhirnya nanti munculnya diapresiasi. Nah, begitu. Mungkin di situ saja karena sudah ditunggu oleh yang lain. Insya Allah nanti minggu depan Monggo. kita Ustaz. ketemu lagi insya Allah. Baik. Kita sudahi, Ustaz Khalis. Baik, Masya Allah, masih banyak mungkinnya yang ingin ditanyakan, di-sharing, tapi berkaitan dengan waktu, mudah-mudahan tetap kita, insya Allah ke depan masih bisa membahas, berbagi rahmat juga dengan para guru kita dan membahasnya menjadi lebih banyak lagi, lebih detail lagi, dan tentu fitrah ini masih belum selesai saja, masih ada lanjutan Ya. tentang membahas tentang fitrah, Insya Allah. dan barangkali mungkin yang berkaitan dengan fitrah estetika masih yang ada yang ditanyakan, silakan nanti di pekan depan. Mudah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia dan masih memberikan kita keistiqomahan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayah dan taufiknya. Baik, jamaah Allah, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا
حجة يا